Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi 1 semester menggambar teknik elektro. Dosen pengampu Didi Rianto, ST MKom. Perkenalkan, nama saya Rian Farhan Syarif dengan nomor induk 2052 0658. Pertemuan pertama, konsep dasar olahraga. Pengertian olahraga dari berbagai sumber. 1. Pengertian olahraga secara umum adalah suatu kegiatan fisik menurut cara dan aturan tertentu dengan tujuan meningkatkan efisiensi fungsi tubuh yang hasil akhirnya adalah meningkatkan kesegaran jasmani. Menurut UNESCO, adalah setiap aktivitas fisik berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain ataupun diri sendiri. 3. Menurut Profesor Hug 1986, adalah olahraga lebih bersifat umum, tidak digunakan dalam pengertian kompetitif karena pengertiannya bukan hanya sebagai himpunan aktivitas fisik formal dan informasi yang tampak pada kebanyakan dalam cabang olahraga. Manfaat dan tujuan olahraga. 1. Olahraga memiliki manfaat bagi seseorang. Manfaat olahraga tersebut yang mampu membantu seseorang untuk lebih percaya diri, memperlancar peredaran darah, meningkatkan kinerja otak secara maksimal untuk mendapat hasil konsentrasi yang baik, karena suplai oksigen menuju otak dapat beredar secara lancar. 2. Tujuan dari olahraga sendiri sangat beragam, hingga mengeluarkan berbagai pengertian olahraga yang sangat luas, serta banyak yang menganggap bahwa olahraga hanya sebagai hobi, mempercepat proses diet atau keinginan membentuk otot tubuh, dan juga sekedar bermain. Namun olahraga sendiri akan berubah manis jika seseorang melakukannya dengan rutin dalam terarah untuk mengikuti Perkap, Porprov, PON, SEA Games, dan lainnya. Olahraga yang ada pada masa Nabi. Pertama, berkuda atau furusyah. Arti dari berkuda ialah kemahiran penunggang dalam mengendalikan pergerakan dan kecepatan kuda. Kehidupan orang Arab sangat dekat dengan kuda, sampai-sampai Rasul pernah memuji. Semua hal yang selain berzikir kepada Allah adalah hiburan dan permainan, kecuali 4. Seorang yang bermain dengan istrinya, seorang yang mendidik kudanya, orang yang berjalan antara dua tujuan, dan belajar berenang. Dari Taisirul Wusul. Yang kedua, gulat atau musyaroah. Di antara olahraga yang ada pada Nabi ialah gulat dan angkat beban. Olahraga ini menguatkan otot tangan, kaki, punggung, dan perut. Sejarah olahraga pada Nabi. Dahulu kala, ada orang Quraisy bernama Rukanah. Ia seorang pegulat jago yang tak pernah terkalahkan oleh siapapun. Suatu hari, ia datang kepada Rasul dan memberikan syarat jika Rasul bisa mengalahkannya, maka ia akan masuk Islam. Pertandingan pun dimulai. Rasul dengan rendah hati berkata, "Jika aku mengalahkan kamu, itu berarti atas izin Allah dalam 3 babak." Rasul mengalahkannya berturut-turut. Rukanah akhirnya bersyahadat dan masuk Islam. Dari Al-Mustadrak. Olahraga di masa modern, yaitu yang pertama, olahraga atletik. Olahraga ini merupakan olahraga gabungan dari berbagai jenis olahraga yang dikelompokkan menjadi satu, yaitu olahraga lari, olahraga lompat, dan lempar. Contoh olahraga atletik sendiri adalah lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak maraton, tolak peluru, lempar lembing, lompat tinggi, dan masih banyak lagi. Yang kedua, seni bela diri. Cabang olahraga seni bela diri kini semakin menjadi idola baru dalam olahraga. Kemunculan itu mempertahankan nilai seni dari berbagai daerah, bisa berkembang dengan aktivitas dari adanya olahraga bela sendiri.
Dari masa ke masa, seni bela diri tersebar ke seluruh penjuru dunia dan memiliki ciri khas masing-masing. Yang ketiga, permainan bola. Untuk permainan bola yang diolimpiadekan adalah permainan bola besar dan bola kecil. Permainan bola besar adalah bola basket, bola voli, futsal, golf, softball, tenis lapangan, bowling, sepak bola, bola tangan, dan lain sebagainya. Permainan bola pada era ini tidak hanya digemari oleh kaum laki-laki saja, namun kaum perempuan pun juga banyak yang gemar bermain bola. Pertemuan 2. Makna pertandingan dan perlombaan. Pertandingan dibentuk dari kata dasar tanding, yang mempunyai dua arti, yaitu seimbang atau sebanding. Kata tanding tersebut lahir beberapa istilah, antara lain kata bertanding yang berarti berlawanan, mempertandingkan, membuat tanding dengan menghadapkan beberapa pemain atau peserta. Disimpulkan bahwa pertandingan adalah kegiatan cabang olahraga yang bertujuan untuk menentukan pemenang atau juara dengan cara berhadapan langsung. Yang kedua, perlombaan atau kegiatan. Perlombaan adalah kegiatan cabang olahraga untuk meningkatkan kemampuan atau prestasinya dalam bentuk perlawanan tidak langsung, tetapi searah tanpa adegan kontak fisik seperti menjatuhkan atau menyerang lawan. Contoh pertandingan. Yang pertama yaitu sepak bola, yang kedua bola voli, yang ketiga adalah badminton atau bisa dikenal dengan bulu tangkis. Contoh perlombaan adalah lari, yang kedua adalah lomba balap karung. Jenis-jenis pertandingan. Yang pertama, open turnamen. Pertandingan yang boleh diikuti oleh siapapun tanpa melihat keanggotaan pada suatu klub maupun organisasi dengan syarat maupun membayar biaya pendaftaran yang sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara. 2. Invitation. Pertandingan yang diikuti oleh beberapa peserta saja karena dibatasi melalui penyebaran undangan, sehingga peserta yang tidak diundang tidak bisa ikut menjadi peserta. Exhibition. Pertandingan tidak resmi yang diikuti oleh peserta-peserta yang sudah tidak diragukan lagi kemampuan dan kualitasnya, bertujuan untuk menampilkan teknik-teknik permainan yang sudah sangat bagus melebihi rata-rata guna menghibur para penonton. Yang keempat adalah competition. Pertandingan yang membutuhkan jangka waktu tertentu serta pelaksanaannya secara terus-menerus yang hanya diikuti oleh anggota dari suatu kumpulan atau organisasi. Yang kelima adalah championship. Pertandingan yang diikuti oleh seluruh anggota dari perserikatan atau perkumpulan dan persatuan cabang olahraga tertentu. Yang keenam adalah games. Pertandingan berangkai yang di dalamnya tidak hanya satu cabur saja yang dipertandingkan dan diumumkan para juara pada setiap caburnya. Yang ketujuh adalah tryout. Pertandingan yang dilakukan dengan maksud untuk melakukan penilaian atau pengujian hasil dari proses latihan. Organisasi dan administrasi pertandingan. A. Organisasi pertandingan. Organisasi pertandingan harus dimulai dengan menentukan jumlah serta menyusun siapa saja panitia yang bertugas yang disesuaikan dengan kebutuhan acara. Panitia organisasi pertandingan. Yang pertama, ketua pertandingan. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan, di antaranya proses merencanakan, melaksanakan, serta membubarkan kegiatan seketika selesai. 2. Wakil ketua pertandingan. Bertugas untuk siap membantu tugas-tugas dari ketua serta menjadi pengganti untuk mewakili ketua ketika berhalangan untuk hadir. 3. Sekretaris. Tanggung jawab dan tugas utama dari sekretaris yaitu bertanggung jawab pada bagian administrasi, di antaranya mengumumkan secara acara kepada panitia dan pihak yang terlibat serta secara luas kepada masyarakat, pencatatan selama kegiatan berlangsung, dan mengumpulkan laporan dari hasil acara. Yang keempat, bendahara. Bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan pendanaan acara, mencatat dan melaporkan dana yang masuk serta dana yang keluar untuk kebutuhan acara agar perbelanjaan aman dan lancar.
5. Panitia hakim atau komisi disiplin. Pemberi dan pengambil keputusan atas terjadinya perselisihan serta pengawas dari kepatuhan para peserta tentang peraturan permainan. Yang keenam, seksi-seksi. Disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh lain susunan anggota dan uraian tugas dari bidang suatu olahraga. A. Bidang teknik, B. Bidang logistik, C. Bidang umum. Pertemuan 3. Teknik kepanitiaan pertandingan. 1. Penugasan. Penugasan yang diberikan harus jelas penjabaran dari tugas serta perjanjiannya. Karena panitia tidak boleh dibentuk tanpa penjelasan tentang tujuannya. Panitia biasa disusun berdasarkan instruksi dan keputusan badan organisasi. 2. Pemilihan petugas. Langkah pertama yang menjadi perhatian adalah anggota yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam berkomunikasi dan integrasi, agar hubungan dengan fungsi ormasasi, nasihat atau penyelesaiannya masalah dapat berjalan dengan baik. Anggota panitia yang ditunjuk harus memiliki pemahaman yang jelas akan tujuan yang harus dicapai panitia dan keterampilan masing-masing individu untuk membentuk pencapaian tujuan tersebut. Penelitian dengan jumlah anggota yang kecil lebih disukai karena efisiensinya dalam mencapai konsensus dan menyempurnakan tugas. Biasanya sebuah panitia tetap minimum terdiri dari 5 orang dan maksimum 9 orang dengan beberapa pengecualian yang bisa diterima. Alasan 5 adalah karena panitia menyukai mayoritas bekerja 3 orang yang akan mewakili tersebarnya pertandingan kolektif secepat mungkin, sehingga mampu mencukupi persyaratan dalam suatu situasi yang memerlukan pertimbangan tersebut. Kepemimpinan. Kunci sukses dalam kepemimpinan ialah memimpin yang efektif. Pemimpin yang dapat mengatur irama nada dan seluruh strategi dalam kepanitiaan. Suatu kepanitiaan mempunyai anggota yang mempunyai kemampuan dan tujuan yang jelas. Kemampuan ketua untuk memimpin dan mengarahkan kerja panitia adalah suatu yang penting untuk keberhasilannya. Supaya efektif, pemimpin sedikit harus bertanggung jawab dan mendorong anggota lain untuk menyumbangkan sesuatu. Pemimpin harus tahu tujuan organisasi dan peranan yang dimainkan oleh panitia dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Tahapan penyelenggara pertandingan. Langkah persiapan. 1. Menentukan bidang tugas dan struktur organisasi. Luasnya tugas pemimpin pertandingan sangat ditentukan oleh tujuan dan sifat usaha kerjasama. Semakin besar sifat penyelenggara pertandingan, semakin besar juga bagian-bagian yang ditangani dalam satuan organisasi yang dipimpinnya. 2. Penentuan tenaga kerja atau staffing. 3. Penentuan anggaran. 4. Penentuan peserta. Pertemuan 4. Pertandingan dengan sistem gugur. Pengertian kejuaraan sistem gugur adalah format pelaksanaan pertandingan di mana yang kalah tidak dapat mengikuti babak pertandingan selanjutnya dan yang menang melawan yang menang. Peserta yang kalah langsung keluar dari turnamen sehingga dalam putaran selanjutnya tidak berhak lagi mengikuti pertandingan. Sistem ini disebut juga dengan sistem single elimination. Sebagai contoh, seorang pemain bulu tangkis atau sebuah regu sepak bola yang telah kalah pada babak penyisihan, maka dia tidak boleh lagi mengikuti pertandingan pada putaran selanjutnya. Sebaliknya, seorang pemain yang atau sebuah regu yang menang, dia tetap melanjutkan pertandingan putaran selanjutnya melawan yang menang sampai babak pertandingan terakhir untuk menentukan juara ke-1 dan juara kedua. Juara ketiga dan juara keempat juga akan dipertandingkan sesuai dengan kebutuhan. Ciri-ciri pertandingan sistem gugur antara lain: peserta yang kalah langsung tereliminasi, tidak boleh langsung mengikuti pada putaran pertandingan selanjutnya. 2. Peserta yang menjadi pemenang melanjutkan pertandingan melawan pemenang. 3. Peserta yang tidak pernah kalah menjadi juara 1. Peserta yang menjadi juara 2 adalah peserta yang dikalahkan oleh juara pertama dalam pertandingan final. Peserta yang menjadi juara 3 adalah peserta yang kalah dalam pertandingan semifinal melawan juara pertama dan bertanding melawan peserta yang kalah dalam semifinal melawan juara 2. Dalam pertandingan antara kedua peserta tersebut, yang kalah dapat
dalam semifinal yang menjadi pemenang adalah yang menjadi juara 3. Contoh bahkan sistem gugur. Yang pertama, sistem gugur tunggal. Yang kedua, sistem gugur dengan bye atau selamat tinggal. 3, sistem gugur dengan ronde antara. Yang keempat, sistem gugur tunggal dengan ronde. Yang kelima, sistem gugur tunggal dengan seeded. Pertemuan 5. Sistem pertandingan setengah kompetisi. Sistem pertandingan setengah kompetisi adalah sistem pertandingan di mana pada babak penyelesaian turnamen biasanya menggunakan sistem kompetisi. Kemudian setelah turnamen sudah memasuki babak seperempat final, akan dilanjutkan dengan sistem gugur. Misalnya sebuah kejuaraan pertandingan sepak bola diikuti oleh 16 peserta. Pada babak penyelesaian, semua peserta bertanding dibagi menjadi 4 grup, yaitu grup A peserta nomor 1 dan 4, grup B peserta nomor 5 dan 8 sampai 8, grup C peserta nomor 9 sampai 12, grup D peserta nomor 13 sampai 16. Kemudian, setiap grup melakukan pertandingan sistem berkompetisi dengan mempertemukan setiap peserta dalam grup itu untuk melakukan pertandingan. Misalnya grup A yang terdiri dari peserta nomor 1 sampai 4, setiap peserta melakukan pertandingan 3 kali. Begitupun dengan grup B melakukan pertandingan kompetisi untuk menentukan juara. Kemudian grup C dan grup D. Untuk menentukan juara dalam pertandingan sistem kompetisi dilakukan dengan cara mempertandingkan setiap tim. Kemudian tim yang paling banyak memperoleh kemenangan maka itulah yang menjadi juara. Namun, jika ada 2 tim yang sama dalam memperoleh kemenangan, maka akan ditentukan dengan menghitung banyaknya gol yang dicetak. Dalam bagian di atas dapat mengambil contoh untuk menjadi juara. Misalnya grup A juara berhasil diambil oleh nomor 2, grup B juaranya peserta nomor 8, grup C juaranya nomor 14, dan grup D yang berhasil menjuarai adalah peserta nomor 13. Sistem kompetisi penuh. Dalam cara kompetisi penuh, tiap peserta akan bertanding 2 kali melawan tiap peserta lainnya. Cara kompetisi penuh adalah 2 kali setengah kompetisi sehingga jumlah pertandingannya sama. Dalam kompetisi penuh, tiap peserta dapat saling berganti menerima tamu. Misalnya pada putaran A sebagai tuan rumah B dan sebagai A sebagai tuan rumah dan B sebagai tamu. Dan pada putaran kedua, B sebagai tuan rumah dan A sebagai tamu. Siapa yang ditentukan sebagai tuan rumah harus menyelenggarakan pertandingan. Untung rugi kompetisi penuh. Untungnya 1, tiap peserta akan bertanding lebih banyak. 2, ada kesempatan untuk revenge ruginya. Pertandingan berlangsung sangat lama. Karena terlalu lama, kekuatan suatu peserta tidak dapat sama atau bisa menurun. Variasi dan cara kompetisi. Cara pool. Cara pool adalah suatu rangkaian pertandingan dengan mengelompokkan peserta sehingga terbagi dalam kelompok-kelompok pool tertentu. Mengelompokkan peserta dapat berdasarkan peraturan yang ada. Daerah undian. Cara pool bertujuan 1, mengurangi jumlah peserta bila dibandingkan dengan cara setengah kompetisi. 2, memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanding lebih dari 1 kali bila dibandingkan dengan cara gugur. Variasi cara pool. 1, cara pool dengan setengah kompetisi. Para pemenangnya dipertandingkan dengan setengah kompetisi lagi. 2, cara pool dengan setengah kompetisi, kemudian para pemenangnya dari setiap pool ditandingkan dengan cara sistem gugur. 3, cara pool dengan setengah kompetisi, kemudian juara dan runner-up pool dipertandingkan dengan cara silang dengan pool yang lain. 7. Pertemuan 7. Atletik merupakan suatu cabang olahraga tertua dan juga dianggap sebagai induk dari semua cabang olahraga. Cabang olahraga atletik terdiri dari nomor lari, jalan, lompat, dan lempar. Dalam nomor lari, berdasarkan jarak yang ditempuh dapat dibedakan menjadi jarak pendek, jarak sedang, dan jarak jauh. Atletik juga dianggap sebagai induk dari sebuah cabang olahraga karena setiap cabang olahraga memerlukan unsur yang terdapat dalam atletik seperti kekuatan, daya tahan, kelaturan, koordinasi, dan lain-lain.
Cabang olahraga atletik yang terdiri dari nomor jalan, lari, lompat, lempar. Dewasa ini orang olahraga atletik mengalami kemampuan yang sangat pesat, yang termasuk cabang olahraga meliputi tolak peluru, lempar, lembing, lempar cakram, lompat tinggi, lompat jauh, lari jarak dekat, lari jarak pendek, dan lari jarak jauh. Secara atletik di Indonesia dan di dunia. 1. Atletik berasal dari kata Yunani, yaitu athlon. Athlon yang berarti pertandingan atau perjuangan. Jadi atletik menurut Ensiklopedia Indonesia berarti pertandingan dan olahraga pada atletik. Atletik yaitu suatu cabang olahraga mementingkan lompat, lari, jalan, dan lempar. Olahraga atletik mula-mula dibawakan oleh bangsa Yunani kira-kira pada abad ke-6 sebelum Masehi. Orang yang berjasa memberikannya adalah Icus dan Herodotus. 2. Di Indonesia atletik dikenal lewat bangsa Belanda. 3. Organisasi atletik pertama kali didirikan di Indonesia pada zaman Belanda adalah Nederland Indische Athletic Unie yang disingkat NIAU, yang dalam bahasa Indonesia berarti Perserikatan Atletik Hindia Belanda, yang didirikan pada tahun 1917. Dan berikut adalah lambang dari Organisasi Atletik Indonesia, yaitu Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI. Pengertian jalan dan lari. Jalan adalah olahraga jalan kaki cepat, merupakan salah satu jenis olahraga aerobik yang terpopuler. Ini mungkin karena gampang dilakukan, tidak butuh peralatan khusus, dan dapat dilakukan di mana saja. Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya, Anda harus melakukannya dengan benar-benar kecepatan yang cukup membuat daya tahan jantung paru yang lebih baik. Jalan dibagi menjadi 2, yaitu jalan santai dan jalan cepat. Berikut contohnya adalah gambarnya. Yang pertama adalah jalan santai, yang kedua adalah jalan cepat. Lari dibagi menjadi 3, yaitu lari jarak pendek. Lari jarak pendek ini dengan jarak sepanjang 50 sampai 400 meter. Siapa yang nantinya tercepat mendekati garis finish menjadi pemenang. Berikut nomor lari yang digunakan pada umumnya. Lari jarak pendek sekitar 100, 200, dan 400. Putra 100, 200, 400, putri 100, 200, dan 400. Lari jarak menengah. Lari jarak menengah merupakan lari dengan jarak sepanjang 800 meter hingga 1500 meter. Sebelum berlari, para peserta harus menempelkan telapak tangan ke tanah, pandangan mata lurus ke depan, mengayunkan lengan dengan seperlunya. Kemudian peserta menyondongkan badan ke depan sebelum adanya peluit dimulainya perlombaan. Peserta juga harus mengayunkan paha ke arah depan dan disesuaikan dengan pandangan tungkai sambil bergerak untuk mengangkat lutut yang lebih tinggi. Lari jarak menengah dengan kaki menapal bal, di mana tumit dan ujung kaki harus menolak tanah. Tepat hitungan ketiga harus dilakukan dengan cara berdiri. Salah satu poin yang paling penting adalah dengan lari dengan cara menengah, itu berlari dengan apa adanya. Jika dirasa tubuh tidak kuat berlari dengan kecepatan maksimal, sebaiknya jangan dimaksakan diri. Ketika mendekati sebuah garis finish, pastikan kecepatan lari harus lebih dipercepat. Lari jarak jauh. Lari jarak jauh atau yang sering disebut dengan maraton merupakan cabang olahraga lari yang dilakukan dalam lintasan yang luas dan jauh. Biasanya berjarak 3.000 meter, 5.000 meter, 10.000 meter, dan di atasnya. Lari jarak jauh ini berbeda dengan lari estafet, akan tetapi jarak keduanya sebenarnya mirip. Pada lari jarak jauh ini sebenarnya tekniknya tidak jauh berbeda. Yang membedakannya adalah jarak lintasan tempuh pelari. Berikutlah contoh gambar. Yang pertama adalah lari jarak pendek, yang kedua adalah lari jarak menengah, yang ketiga adalah lari jarak jauh. Pertemuan 8. Bersepeda.
Bersepeda adalah salah satu cara olahraga yang paling sedikit terjadinya tekanan pada lutut dan cara paling baik untuk menguatkan tulang rawan. Bersepeda dapat dilakukan oleh siapa saja, baik yang kurang berat badannya maupun yang gemuk atau obesitas, tanpa takut terjadinya cedera. Bersepeda akan memperbaiki sirkulasi darah secara keseluruhan. Yang terpenting adalah jantung dan akan bekerja lebih ekonomis karena performa pemumpaan menjadi lebih efisien sehingga mengurangi tekanan darah secara keseluruhan dan mengurangi penyakit jantung. Bersepeda dapat meningkatkan kualitas sistem kekebalan dan mengizinkan tubuh untuk melindungi dirinya dari virus dan bakteri. Bersepeda adalah metode olahraga yang paling banyak memiliki manfaat untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh. Teknik dasar bersepeda. Dalam bersepeda, langkah yang idealnya harus dilakukan adalah pemanasan dan pendinginan. Pemanasan dilakukan sebelum melakukan latihan. Dalam hal ini bersepeda yaitu bertujuan untuk menyiapkan fungsi organ tubuh agar mau menerima beban yang lebih berat pada saat latihan yang sebenarnya. Pendinginan atau sering disebut cooling down sering juga dikesampingkan olahragawan setelah melakukan latihan. Padahal pendinginan atau cooling down juga tidak kalah pentingnya dengan pemanasan. Cooling down berfungsi untuk mengembalikan kondisi tubuh menyerupai seperti semula. Pemanasan bersepeda. Pemanasan atau sering disebut dengan warming up dianjurkan dalam olahraga bersepeda. Pemanasan berfungsi untuk meningkatkan kemampuan bersepeda. Otot yang hangat berkontraksi lebih cepat. Oksigen dialirkan secara baik ke otot kaki, punggung, tubuh bagian atas, dan kecepatan metabolik bertambah. Chris Carmichael dengan mengendarai sepeda itu mulailah dengan mengayuh secara perlahan ditingkatkan sampai target cepat jalan ataupun jogging. Cobalah untuk menghidupkan atau menggerakkan tangan maupun kaki dalam pemanasan tersebut. Lakukan pemanasan kira-kira 5-10 menit atau setelah detak jantung mencapai 90 sampai 110 per menit, tergantung pada usia. Jangan lakukan pemanasan sampai terlalu lelah, biasanya ditandai dengan keluarnya keringat serta suhu tubuh. Pendinginan bersepeda. Pendinginan bersepeda atau sering disebut cool down tidak kalah pentingnya dengan pemanasan, namun sering dilupakan atau tidak dilakukan. Pendinginan adalah suatu periode mengayuh sepeda dengan intensitas rendah setelah melakukan latihan berat dan berlangsung selama kira-kira 5 menit. Pendinginan merupakan kebalikan dari pemanasan. Pendinginan adalah untuk membantu kembalinya sistem kardiovaskuler atau otot-otot kembali seperti level istirahat. Cara melakukan pendinginan dalam bersepeda. Cara melakukan pendinginan yang terbaik adalah dengan mengayuh pedal dengan gigi rendah, merupakan gerakan yang membantu sirkulasi pada tubuh. Setelah bersepeda berat, kayulah pedal pada kira-kira 70-80 putaran per menit selama 4-5 menit, atau teruskan bersepeda sampai detak jantung turun di bawah 120 denyut per menit. Pertemuan 9. Pengertian sepak bola. Sepak bola bisa diartikan sebagai olahraga yang dimainkan dengan cara menyepak atau menendang bola. Permainan ini sendiri harus dimainkan oleh dua tim di lapangan yang luas. Setiap tim terdiri dari 11 orang harus memasukkan bola ke gawang lawan. Tim yang berhasil mencetak gol lebih banyak akan dinyatakan sebagai pemenang. Akan tetapi permainan ini tetap dilakukan dengan cara mengikuti sejumlah aturan yang sudah ditentukan. Sejarah sepak bola. Permainan menendang bola dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Tiongkok. Pada masa dinasti Han tersebut, masyarakat menggiring bola kulit dengan menendang ke jaring kecil. Permainan serupa juga dimainkan di Jepang dengan sebutan kemari. Di Italia, permainan menendang dan membawa bola juga digemari, terutama di abad 16.
Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris dengan menetapkan peraturan-peraturan dasar dan menjadi sangat digemari oleh banyak kalangan. Di beberapa kompetisi dan permainan ini menimbulkan banyak kekerasan selama pertandingan sehingga akhirnya Raja Edward III melarang olahraga ini dimainkan pada tahun 1365. Raja James I dari Skotlandia juga mendukung larangan untuk memainkan sepak bola. Kelahiran sepak bola modern terjadi di Fremantle, Devon pada tahun 1863 ketika 11 sekolah dan klub terkumpul dan merumuskan aturan baku untuk bermain sepak bola. Bersamaan dengan itu terjadi pemisahan yang jelas antara olahraga rugby dengan sepak bola. Pada tahun 1869 membawa bola dengan tangan mulai dilarang dalam sepak bola. Selama tahun 1800-an olahraga tersebut dibawa oleh pelaut, pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia. Pada tahun 1904, Asosiasi Tertinggi Sepak Bola Dunia FIFA dibentuk dan pada awal tahun 1900-an berbagai kompetisi dimainkan di berbagai negara. Olahraga ini juga digemari terutama mulai abad ke-16. Ukuran lapangan sepak bola. Panjang 100 sampai 110 meter. Lebar 64 sampai 75 meter. Jari-jari lingkaran tengah 9,15 meter. Daerah penalti 6,39 kali 16,5 meter. Daerah gawang 18,35 kali 5,5 meter. Tinggi gawang 2,44 meter, lebar gawang 7,32 meter, diameter bola 21 sampai 22,5, keliling lingkaran bola 68 sampai 71 cm, berat bola 410 sampai 450 gram. Pemain. Setiap pemain terdiri dari 11 orang, yaitu 1 kiper dan 10 pemain. Posisi pemain pun akan terbagi-bagi menjadi penyerang, gelandang, dan juga bek. Pembagiannya sendiri bisa berubah-ubah tergantung taktik setiap tim. Aturan main. Durasi. Kurang lebih total durasinya adalah 90 menit dan dimainkan dalam 2 babak. Setiap babak berlangsung selama 45 menit, sedangkan waktu istirahat diberikan sekitar 15 menit. Jika skor seri diberlakukan perpanjangan waktu, yaitu 2 kali 15 menit. Kick off dilakukan untuk memulai pertandingan pada setiap babak atau setiap terjadinya gol. Gol dinyatakan sah ketika bola masuk dan melewati garis gawang. Keputusan sah atau tidaknya sebuah gol akan di tangan wasit. Offside. Offside terjadi karena ketika pemain menerima umpan bola sedangkan posisinya lebih dekat ke gawang ketimbang oponennya. Bola keluar, out. Bola dinyatakan out apabila keluar melewati garis lapangan. Bila terjadi hal demikian, maka lakukan lemparan ke dalam atau throw-in. Tendangan sudut. Tendangan sudut ini dilakukan ketika bola keluar melewati garis gawang. Sesuai namanya, tendangan ini dilakukan ke pojok lapangan yang berada di dekat dengan gawang dan dilakukan oleh pihak lawan. Tendangan penalti. Tendangan penalti terjadi karena pemain yang sedang bertahan melakukan pelanggaran di wilayah penjaga gawang. Tendangan ini dilakukan oleh tim lawan dan punya peluang untuk mencetak gol. Tendangan penalti juga dilakukan apabila pemain berakhir seri atau imbang. Pertemuan 10. Pengertian bola voli. Permainan bola voli merupakan olahraga yang menggunakan bola berbahan karet atau kulit dan dimainkan secara berkelompok oleh 2 tim. Setiap tim terdiri dari 6 pemain yang area permainannya dipisah oleh net. Tujuan olahraga ini adalah memukul bola hingga melewati net sekaligus menjatuhkannya ke lantai lapangan di area lawan. Cara memukul bolanya pun tidak boleh sembarangan karena ada teknik-teknik tertentu yang harus dikuasai para pemain. Sejarah bola voli. Bola voli diciptakan pertama kali oleh William G. Morgan di sekitar akhir abad 19. William G. Morgan awalnya terinspirasi dari basket yang diciptakan oleh James Naismith. William rupanya ingin menciptakan sebuah permainan untuk orang tua, sebuah olahraga yang tidak terlalu menuntut kekuatan fisik seperti berlari. Dari sinilah William akhirnya menciptakan permainan
yang diberi nama mintonette. Mintonette yang dikenal sebagai volley di zaman sekarang ini merupakan olahraga yang menggabungkan unsur basket, bulu tangkis hingga baseball. Seiring dengan berjalannya waktu, mintonette disukai oleh banyak orang dan permainan ini pun semakin berkembang. Namanya pun resmi berubah menjadi volleyball. Bola voli pada tahun 1996. Di Indonesia sendiri, permainan bola voli ini sudah dikenal sejak masa penjajahan. Negara Belanda dulunya membawa olahraga ini ke Indonesia dan memainkan bersama golongan bangsawan. Sejak saat itulah, olahraga bola voli mengalami perkembangan, terutama setelah Indonesia merdeka. Klub-klub bola voli mulai bermunculan di berbagai daerah pada tahun 1955. Akhirnya dibentuklah sebuah organisasi untuk olahraga voli, yaitu PBVSI atau Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Aturan main dan pelanggaran. Jumlah pemain dalam satu tim minimal 4 orang. Pemain dimulai dengan melempar koin untuk menentukan tim mana yang berhak melakukan servis pertama kali. Servis dilakukan di luar garis lapangan dan bola harus bisa melewati net. Bola dinyatakan out apabila keluar dari garis lapangan. Pemain harus melakukan passing, smash, dan teknik lainnya di area lawang sendiri. Artinya pemain tidak boleh sampai melewati batas net atau masuk ke daerah lawan. Bola dinyatakan masuk apabila sudah menyentuh lantai dan berada di dalam garis lapangan pemain. Pemain hanya boleh memukul dan memotongkan bola, bukan menangkap atau melemparnya seperti pada permainan basket. Penangkap dan melempar bola akan dinilai sebagai suatu pelanggaran. Pemain bola boleh menggunakan anggota tubuh mana saja untuk memantulkan bola. Dengan pemain dianggap melakukan pelanggaran apabila memantulkan bola dengan cara menendang. Tidak ada batasan untuk pergantian pemain atau boleh dilakukan berkali-kali. Pemain dilarang menyentuh net secara sengaja maupun tidak sengaja. Berbicara kasar baik kepada tim lawan maupun wasit bisa dianggap sebagai pelanggaran. Ukuran lapangan bola voli. Panjang 18 meter, lebar 9 meter, lebar garis lapangan 5 cm, area serang 3 meter dari garis tengah, panjang area servis 3 meter di belakang garis lapangan. Net bola. Tinggi net untuk voli putra adalah 2,43 meter. Tinggi net untuk voli putri adalah 2,24 meter. Panjang net 9 meter, lebar net 1 meter, jarak tiang net dengan garis tepi lapangan 0,5 sampai 1 meter, lebar pita tepian net 5 cm, ukuran jaring 10 cm berbentuk persegi, ukuran tinggi antena 80 cm di atas net. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.